selesai, saya baru bisa tidur tuh 3:30 gitulah. Jadi lumayan begadang, baru bangun jam 9.30-an. Saya bangun, buka handphone, ngecek Instagram pertama, lagi lihat Instagram. Kok tumben nih anaknya Nola Ebitri yang paling kecil DM saya kayak, oh tumben ya Wana DM saya lihat, Kak turut berduka cita ya atas kejadian. Saya langsung lompat dari tempat tidur, langsung nangis. Saya cek yang foto lagi, ternyata di WhatsApp keluarga udah banyak banget, udah rame, udah miss call berkali-kali. Mungkin karena saya juga baru tidur 3:30 kali ya, jadi pas kejadian tuh pukul 5 lewat sedikit gitu, saya lagi tidur lelap-lelapnya kan, gak dengerin ada telepon juga. Saya langsung ngecek WhatsApp, jadi ternyata jam 12 masih tahun baruan sama mama, masih berdoa bareng. Habis itu mama tuh sempet bilang sama beliau, Pak mau nggak kita doa bareng, nanti papa ikutin aku ya, karena opa ngomong udah sulit banget nih, kata-kata udah banyak yang dia lupa, terus udah susah ngomong. Akhirnya mama yang pimpin doanya, bilang saya Kris Patikawa, menyerahkan tubuh jiwa roh saya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terus dia ikutin, terus amin. Habis itu mama bilang sama dia, Pak ini aku mau ke atas dulu, mau tidur di atas, aku hari ini nginep di rumah sini, aku nginep di atas sama Damika, adik aku paling kecil. Terus mama sempat tanya, nanti papa kalau misalnya Tuhan Yesus datang untuk jemput papa gimana? Terus dia bilang sambut, papa udah siap-siap. Dan memang terakhir kali kena serangan stroke tuh bulan November atau Desember gitu, dia emang udah sering ngelantur, sering banyak keluarga yang udah dimimpiin juga gitu. Jadi kita sempat ada ritual untuk basuh kakinya opa, cucu-cucu anak-anak sambil minta maaf di saat dia masih sadar gitu. Jadi kita masih bisa, dia juga masih bisa respon, bisa dengar apa yang kita ucapin, kita mohon maaf sama beliau gitu. Sebenarnya kalau dibilang keluarga siap, memang udah siap, maksudnya kita udah berdoa selalu yang terbaik, yang menurut Tuhan aja, bukan menurut kita. Kita pengennya kan sembuh ya, cuma kadang-kadang emang kalau tugasnya dari saya juga akan dipanggil pada waktunya gitu. Udah setelah itu, setelah kejadian tahun baru, mama udah naik ke atas kamar jam 5 lewat sedikit. Penjaganya beliau namanya Mas Tony bangun untuk sholat. Habis sholat baru dia mau gantiin pampers. Pas gantiin pampers kok udah nggak nafas gitu. Langsung akhirnya dibangunin semua seisi rumah, termasuk mama juga. Bu kayaknya itu bapak udah nggak nafas ya. Akhirnya dicek ke bawah, bener udah nggak nafas. Ada kerabat kita juga yang akhirnya bantuin untuk mulutnya ditutup, kakinya dibenerin, tangannya dilipat, karena badannya masih hangat banget, jadi memang mungkin baru banget meninggal gitu. Terus mama langsung coba cari dokter, tapi rumah sakit lagi sibuk, ICU-nya. Akhirnya telepon tetangga di depan rumah, ada dokter untuk visum segala macam kan. Baru mau keluar rumah, banjir udah masuk sampai ke dalam rumah ternyata. Jadi banjir tuh cepat banget naiknya, cuma sekitar 30 menit doang. Panggil ambulans sudah nggak bisa masuk ke perumahan di Pulau Mas tinggalnya. Jadi akhirnya ditanya ada tandu kecil nggak, akhirnya udah petugas ambulansnya turun bawa tandu. Akhirnya untung ada saudara Ambon yang tinggal, saudara opa yang tinggal di dekat rumah juga, cowok-cowok minta disuruh ke rumah, karena kan di rumah tinggal ibu-ibu semua kan, kalau nopang juga nggak kuat pasti. Akhirnya dibantu sama beberapa petugas dari si ambulansnya juga untuk ditandu, dibawa ke ambulans, terus dibawa langsung ke Heaven, rumah dukanya. Jadi memang kita semua udah merelakan, udah yang terbaik buat opa lah. Kalau sedih kehilangan pasti kehilangan karena terlalu banyak pembelajaran, memori, dan selalu yang mempersatukan kita itu pasti dia gitu, karena dia selalu kayak secara tidak langsung mengajarkan kita semua untuk kayak keluarga bukan nomor satu, kalau ada apa-apa harus saling bantu, harus selalu ngumpul gitu. Jadi kehilangan tapi sebenarnya udah siap, dan kita tahu ini yang terbaik buat baby. Jangan lupa subscribe ya.